Oke bro, balik lagi sama Bang Ojan nih, yang hobi banget membahas HP yang bentuknya udah kayak temulawak. Dan hobi kedua Bang Ojan adalah godain pacar orang, meskipun ujung-ujungnya digebukin. Nah, pasti pada penasaran kan konten hari ini tuh apaan? Yang pastinya sih, pasti bikin HP kalian jadi botlop. Konten hari ini adalah cara menghapus aplikasi bloatware ataupun aplikasi bawaan sistem yang jarang banget kita gunakan. Buat beberapa pasukan uji nyali, setelah memasang custom ROM dan sudah selesai, pasti dia langsung downloadin aplikasi dan mencari mode magis yang cocok untuk ROM yang dia gunakan. Tanpa sadar mereka sering banget melewatkan tips yang bener-bener penting ini bro. Mungkin ada juga beberapa pasukan uji nyali yang berpendapat beda. Lah hapusin aplikasi kayak gitu, nggak penting banget. Nggak terlalu membebani RAM, sama nggak terlalu membebani CPU. Ngapain juga dihapusin, malah bikin Android kita jadi error. Nih bakalan Bang Ojan jelasin sedetail mungkin bro. Mungkin untuk aplikasi ataupun bloatware yang bakalan Bang Ojan hapusin sekarang tidak terlalu mempengaruhi JetRAM secara signifikan, tapi tetap aja berjalan di background dan mempengaruhi penggunaan CPU. Kalau misalkan membahas tentang error ke Android kita, ya mungkin itu buat pengguna yang penakut aja kali ya. Selama kita menghapus aplikasi atau bloatware ya aman-aman aja, ya nggak akan kendala ke Android kita. Kecuali kalau misalkan kita menghapus sistem UI. Keuntungan dari tips ini adalah mengurangi penggunaan RAM yang ada di Android kalian dan mengurangi penggunaan CPU yang ada di Android kalian. Jadikan contoh, CPU itu adalah manusia. Iyalah, manusia itu kan punya otak. Nah, CPU itu adalah otaknya dari smartphone. Pada suatu hari ada seorang manusia, sebut aja nama dia Mamat. Nah, si Mamat ini disuruh sama bosnya untuk memodifikasi sebuah motor biar lebih cepat. Dalam proses modifikasi, si Mamat disuruh bikin mie, disuruh bikin kopi, disuruh main kelereng, cuci, dan ke warung. Otomatis si Mamat pasti kelelahan. Pasti dia butuh proses yang lebih lama lagi untuk menyelesaikan motor tersebut biar selesai. Jadi si Mamat ini anggap aja seperti CPU. Kalau misalkan CPU ditugaskan untuk merender sebuah game, ya contohnya game berat, dan dia disuruh menjalankan aplikasi lain, contohnya Chrome, Facebook, ataupun aplikasi-aplikasi inyil-inyil, otomatis CPU tersebut bakalan kelelahan, dan disitulah terjadi kendala panas, lag, frame, dan macam-macam warnanya. Misalkan ada beberapa peserta uji nyali yang berbeda pendapat nih. Wah, rumus Bang Ojan mah ngaco, gak usah diikutin, sesat. Tujuan Bang Ojan mah cuma satu bro. Android kalian adem, Android kalian nggak cepat rusak, dan Android kalian itu awet meskipun sudah di root dan sudah dimodifikasi. Kalau misalkan nggak percaya nih, coba kalian cari channel yang membahas tentang mode magis, yang membahas tentang tweak dan modifikasi Android. Tapi si pemilik channelnya itu lebih mementingkan keamanan device subbreakernya sendiri. Nah, Bang Ojan kurang baik apanya? Udah mah linknya free, nggak ribet. Pokoknya channel ini mah nggak macam-macam bro. Mendingan langsung aja ditekan aja tombol subbreaknya. Oke bro, tanpa berlama-lama, kebetulan Bang Ojan juga udah mulai encok nih. Langsung aja kita ucuk kumplang ke tutorialnya. Di sini Bang Ojan baru aja pasang custom ROM RR Android 9. Sebelum OTW device Bang Ojan itu disetting untuk bermain game dan pemilihan mode magis, Bang Ojan selalu menggunakan tips ini untuk mengurangi penggunaan RAM dan untuk mengurangi penggunaan CPU. Kalian bisa menggunakan aplikasi Root Explorer buat menghapus aplikasi ataupun bloatware yang jarang banget kalian pakai. Kalian harus berada di folder root, kemudian kalian gulir aja ke bawah, cari folder yang bernama sistem. Kemudian kalian masuk ke app. Nah, di sini kalian harus hapusin aplikasi yang jarang banget dipakai. Jadikan contoh ya, adalah development, terus Star Egg, ada email, ada exchange, ada FM2, itu adalah radio, ada Jelly. Jelly itu adalah browser ya, bukan Agar. Untuk yang ke bawahnya adalah photo stable, ada print spoiler, itu boleh kalian hapus. Ke bawahnya lagi ada STK dan terminal. STK itu adalah SIM toolkit. Nah, buat kalian yang mengalami kendala kayak gini, itu adalah hal biasa bro. Cara mengatasinya, kalian tekan back sampai ke menu root, kemudian kalian ubah mount RO menjadi mount RW atau yang sebaliknya. Kemudian kalian masuk lagi ke sistem, ke app, dan kalian hapusin lagi tadi yang sudah Bang Ojan sebutin. Di sini ada development, ada extend, ada email, ada exchange. FM2 itu adalah radio ya. Buat apa sih nonton radio? Buat apa dengerin radio? Soalnya udah ada aplikasi Shopee Ping sama aplikasi XXX. Nah, buat kalian yang nggak paham kedua aplikasi tersebut, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Nah, kalau misalkan sudah kalian pilih, langsung aja kalian hapus. Kemudian kalian tekan back, kalian masuk ke priv app. Nah, di bagian ini juga kalian harus hapusin, yaitu shell broadcast. Kita gulir lagi ke bawah.
Kita cari-cari aplikasi yang jarang banget kita gunakan, cuman dia berjalan terus di background. Di sini ada one time manager, gak tahu apaan itu. Terus ada recorder, kemudian ke bawahnya udah nggak ada lagi. Di sini ada wallpaper cropper, boleh kalian hapus, boleh enggak ya. Kalau misalkan Bang Ojan mah dihapus saja. Soalnya bisa pakai foto sendiri kalau misalkan wallpaper. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk menghapus aplikasi bloatware atau aplikasi yang jarang banget kita gunakan, itu sesuai selera ya. Ada yang menghapusnya banyak dan ada juga yang menghapusnya sedikit. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita langsung aja restart dadar gulungnya. Buat pasukan sabun nih yang mau request, silahkan kalian kirim aja lewat Gmail. Gmailnya ada di kolom deskripsi. Terserah kalian mau request video apa, tapi syaratnya harus di subrek dulu. Kalau misalkan belum di subrek, berarti requestnya hangus. Tapi ya requestnya yang masuk akal juga lah. Bukan berarti request kalian itu, Bang, device gue itu Samsung J2, pengen jadi Nubia Red Magic. Gimana? Bisa apa enggak? Bisa sih, maksudnya bisa tutup nih channel. Oke, kebetulan ubi kukus telat ngangkat punya Mamang Spiderman-nya sudah nyala, artinya kagak botlop ya. Untuk aplikasi sekarang yang tersedia bener-bener sedikit banget bro. Ini bener-bener simple, irit, dan hemat RAM, hemat penggunaan CPU. Ya sisanya tinggal kalian bisa pasang aplikasi, atau mungkin kalian ingin mencari mode Magis yang cocok sama custom ROM yang kalian gunakan. Kebetulan custom ROM yang Bang Ojan gunakan ini adalah RR Android Pie versi 7.0.2. Misalkan ada beberapa pasukan uji nyali nih yang menerapkan tips kayak gini, tapi dia salah hapus. Di saat di restart, mentok logo dan break alias botlop. Kalian bisa flash ulang menggunakan ROM yang sama. Ya, jadikan contoh kayak gini. Kalian menggunakan custom ROM Havoc versi sekian. Kemudian kalian hapusin aplikasi, di restart dan botlop. Kalian bisa install lagi ROM yang kalian pasang itu tanpa web bagian cache, Dalvik, data, dan sistem. Jadi kalian langsung aja flash. Takutnya beberapa di antara kalian nggak mau flash ulang lagi dari awal, nggak mau ribet lagi, dan nggak mau macing-cong. Kalian bisa menggunakan tips tersebut. Sedikit buat dipahami, tips dari Bang Ojan ini emang simple dan gak ribet. Tapi kalau misalkan urusan manfaat sama perubahan, bisa kalian rasakan sendiri. Kalian jangan bandingkan sama device kelas Sultan yang aplikasinya banyak, tapi main game masih adem-adem aja dan nggak lag. Dari mesinnya dan dari RAM-nya aja udah 2 kali lipat dari device kita kan. Ya jadikan contoh Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Note 9, Note 9 Pro. Kalau misalkan menurut Bang Ojan itu HP-HP kelas tinggi. Buat kalian pemegang Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 8 Pro atau di atasnya, kalian kurang bersyukur atas performa yang didapatkan sama dadar gulung kalian. Kalau misalkan untuk device ya, di tes di aplikasi Antutu Benchmark, kalau misalkan angkanya di atas 150 ataupun 160, itu kalau misalkan menurut Bang Ojan sudah termasuk HP kelas tinggi. Kalau misalkan punya Bang Ojan sih 140 aja masih ke bawahnya kan. Jangan terlalu ngelirik ke tipe chipsetnya ya, yang mentang-mentang MediaTek kalian anggap HP kelas kentang. Jangan salah bro, gini-gini juga Bang Ojan pernah loh megang Xiaomi Redmi Note 8 Pro dan kayak gimana hasilnya kalau misalkan untuk bermain game. Apalagi kalau misalkan udah dicocolin sama custom ROM dan custom kernel. Performanya udah nggak usah ditanyakan lagi. Samsung J2 diam dulu, Bang Ojan lagi bahas Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Oke bro, sepertinya videonya sampai di sini dulu. Semoga aja kalian simak videonya dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar atau kirim aja di IG. Atau kalau misalkan pengen lebih cepat lagi, kalian bisa kirim lewat Gmail. Bang Ojannya harus pamit, kalian jaga kesehatan, jangan lupa mandi, jangan lupa makan, jangan lupa ngopi, gelasnya jangan ikut diminum. Sampai ketemu di video selanjutnya bro, thank you.